Sungguh hanya nama-Mu saja yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu pada sore malam hari ini dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Biar Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan hamba-Mu Tuhan, tapi biarlah Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk menyampaikan, untuk men-sharingkan Tuhan betapa Engkau sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan telinga kami Tuhan, hati kami Bapa. Kami mau buka Tuhan, biarlah Engkau sirami Tuhan dengan firman-Mu sore dan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi, shalom warga kerajaan. Sekali lagi, shalom warga kerajaan. Puji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya di sharing firman Tuhan sore hari ini. Dan karena kita masih berada di bulan Maret, ada yang masih ingat tema bulanan kita dari Rock Pusat apa? Tema kita di bulan ini? Ada yang tahu? Apa? Iya, betul sekali. Tema kita bulan ini berbicara tentang walking in reconciliation atau berjalan dalam rekonsiliasi. Mulai dari minggu pertama, kedua, dan ketiga kemarin kita sudah sama-sama belajar apa itu rekonsiliasi, kemudian bagaimana cara kita berdamai dengan Allah yang adalah pencipta kita, kemudian kita juga mengetahui bagaimana caranya berdamai dengan sesama kita manusia. Sore malam hari ini, tema sharing saya adalah menjadi pemuda yang membawa damai di dalam keluarga. Keluarga adalah lingkup yang paling kecil di dalam kehidupan kita. Seorang bayi yang baru lahir pasti akan mempelajari hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak ia ketahui, tentunya dari kedua orang tuanya. Betul? Ya. Dan oleh karena itu, keluarga juga merupakan tempat pertama di mana seseorang tahu mengenai hal-hal yang baru. Dan dari keluarga juga akhirnya akan melahirkan seseorang yang mencerminkan bagaimana dia dibentuk. Setuju dengan saya? Ya. Tetapi hal itu hanya berlangsung pada saat usia kita sampai SD. Begitu kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu SMP, kita akan mempelajari hal-hal yang baru itu di lingkup yang lebih luas. Contohnya di sekolah, tempat les, tempat ekskul, terus juga bergabung dalam organisasi dan lain sebagainya. Sehingga kepribadian seseorang itu bisa berubah. Dari yang awalnya mungkin bisa kita katakan anak alim, berubah menjadi anak yang kurang alim atau anak nakal. Tetapi bisa juga sebaliknya. Jadi semuanya itu bergantung kepada di mana tempat kita berkumpul. Atau istilahnya sekarang itu tempat tongkrongan kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, berhubung sore malam hari ini kubu yang sebelah sini anak muda dan sini adalah para orang tua. Jadi sebetulnya sharing saya sore hari ini lebih tertuju ke kaum muda. Tapi untuk para orang tua boleh dijadikan sebagai suatu pengertian yang baru. Amin. Oke. Yang anak-anak muda buka telinganya ya. Oke. Nah, jadi kepribadian kita itu bisa berubah tergantung di mana tempat kita berkumpul. Setuju ya dengan saya? Makanya Tuhan sudah ingatkan kita
di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Boleh multimedia bantu saya bukakan. Jadi bukannya saya yang asal-asalan atau itu menurut Vera, tidak. Tapi di dalam firman Tuhan sudah dikatakan. Jadi di layar depan sudah ditampilkan. Boleh saudara-saudari semua sama-sama melihat. Saya akan membacakan perlahan-lahan. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya. Kebanyakan orang, bahkan kita pun yang ada di sini, suka dengan ayat yang ketiga. Setuju atau tidak? Setuju, setuju ya. Namun, kita terkadang lupa kalau kita mau berhasil seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus membaca, merenungkan, bahkan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ayat yang pertama tadi. Ayat yang pertama dan kedua. Bahkan Tuhan katakan di situ, berbahagialah orang-orang yang tidak berada di dalam situasi dan kondisi yang disebutkan tadi. Oke, kita kembali lagi ke tema saya tadi, yaitu menjadi pemuda yang membawa damai dalam keluarga. Kehadiran kita sebagai orang percaya, apalagi kita yang sudah mengakui Tuhan sebagai Allah, Bapa, Juru Selamat dan segalanya di dalam kehidupan kita, terlebih lagi kita semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang sudah Tuhan berikan pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu peran dan tanggung jawab kita adalah membawa damai di dalam keluarga kita. Keluarga di sini tidak hanya tertuju kepada hubungan darah atau secara fisik saja, tetapi keluarga itu bisa juga teman-teman sekolah kita, kemudian saudara-saudari seiman, kemudian juga teman-teman di tempat kerja, lingkungan kerja kita, dan siapapun yang ada di sekeliling kita, itu bisa menjadi saudara, bisa menjadi keluarga kita, seperti itu. Nah, sebagai perwakilan kerajaan Allah yang ada di bumi ini, kita semua mempunyai peran dan tanggung jawab tadi dalam menyebarkan damai itu. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Apalagi kita sebagai anak-anak muda dalam membawa damai untuk keluarga kita. Nah, ada beberapa poin yang saya mau bagikan untuk saudara-saudari semua pada sore malam hari ini. Yaitu yang pertama, sadari bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang dimana serupa dan segambar itu maksudnya kita ini adalah duplikatnya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kejadian 1 ayat 27. Saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan semesta ini cukup dengan berbicara, cukup dengan ngomong, betul? Tetapi kita manusia itu spesial. Tuhan
bentuk dengan tangannya sendiri. Tuhan create dengan tangannya sendiri. Satu persatu kita. Makanya sering juga di komsel saya katakan kita satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Walaupun kita sama bersaudara, itu kita ada bedanya. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu mengasihi kita satu persatu, kayak gitu loh. Kemudian, terlepas dari kita lahir dari keluarga apa, dan status sosial kita yang bagaimana, kita semua, kembali lagi saya katakan, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membawa damai Tuhan, damai Kristus, terutama di lingkup kita yang paling kecil, yaitu keluarga kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa identitas kita ini, yaitu tadi serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan kita itu dengan berhati-hati, tidak sembarangan. Karena apa? Karena kita tahu identitas kita ini loh, apa. Kita tidak diciptakan Tuhan dengan sembarangan, tapi kita itu dibentuk Tuhan dengan sangat berhati-hati. Dan Tuhan sangat-sangat mencintai kita. Jadi untuk poin yang pertama, sadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang Ia ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Nah, ketika kita sadar akan identitas kita itu tadi, maka pola pikir kita, mindset kita itu pasti tentunya akan berubah. Seperti yang sudah sering dikatakan oleh Pak Gem dan Bu Gem kita di tempat ini, bahwa kehidupan kita itu bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi kita pasti akan pelan-pelan belajar, pelan-pelan mengerti, oh aku ini diciptakan tidak sembarangan loh. Aku ini diciptakan bukan untuk hal yang sia-sia, seperti itu. Jadi, kenapa saya katakan kita akan pelan-pelan belajar, atau kita akan pelan-pelan mengikuti jalannya Tuhan, kurang lebih seperti itu, karena kita ini semua adalah manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Yang namanya, kita ini masih hidup berdampingan dengan kedagingan kita. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan, roh memang kuat, tetapi daging lemah. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa identitas kita itu tadi, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita akan setiap harinya akan melakukan kematian daging kita. Amin. Jangan terlalu serius ya, saya takut nanti. Oke. Contoh sederhana, seorang anak ketika dia tahu bahwa dirinya harus mendapat nilai yang bagus, berperilaku baik di sekolah, kemudian juga menjadi anak yang penurut, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, sehingga supaya nilai rapotnya itu bisa baik. Jadi ketika orang tuanya mengambil rapotnya, orang tuanya pun menjadi senang dengan hasil dari anaknya ini tadi dan bisa merasa bangga. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita gitu loh. Kalau kita tahu identitas kita dari awal itu apa, kita pasti akan hidup dengan hati-hati gitu. Kita pasti akan hidup tidak sembarangan. Amin. Oke. Yang kedua, memberikan teladan yang benar bagi tempat dimanapun kita berada. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, poin kedua ini terkadang menjadi kendala di dalam menyebarkan damai di dalam keluarga adalah posisi kita sebagai anak. Terkadang
terkadang ya. Terkadang ada beberapa orang tua yang menyepelekan atau selalu menganggap bahwa anaknya ini selalu kecil. Walaupun usianya itu sudah masuk di usia remaja. Padahal kita semua tahu, apalagi di zaman sekarang, anak kecil sekalipun pasti punya pola pikir, pokoknya pemikirannya itu dia sudah punya sendiri. Nah, oleh karena itu, orang tua pun memiliki peran yang penting untuk menuntun anak-anaknya dalam mempelajari segala sesuatu. Balik lagi, bagi kita kaum muda, tetaplah untuk selalu membawa damai di dalam keluarga kita, melalui sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, dan apapun lah aktivitas kita sehari-hari. Saya percaya dengan yang namanya hukum tabur tuai. Di mana ketika kita menabur sesuatu hal, misalkan kita tabur A, pasti kita akan menuai A juga. Betul? Sama juga kayak kita menanam. Ada yang suka bercocok tanam di sini? Ada. Saya suka bercocok tanam tapi dalam game. Ya, jadi game saya itu kalau nggak masak-masak, bercocok tanam salon, seperti itu. Ya, sama halnya dengan kita bercocok tanam. Misalkan kita punya bibit, apa ya contohnya, biji mangga, seperti itu. Kita tanam biji mangga, terus kita pasti akan menuai juga buah mangga. Gak mungkin kita menanam biji mangga keluarnya semangka. Dari mana? Seperti itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, apa yang kita tabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan juga. Walaupun waktunya kita tidak tahu kapan, betul? Bisa saja cepat, bisa juga lambat. Bisa juga kita yang terima taburan kita tadi itu, tapi bisa juga generasi kita berikutnya yang menerima. Jadi saya mau cerita sedikit. Ini sebetulnya hal yang simple, tapi kalau saya kembali ingat atau saya lihat secara langsung, itu menyentuh hati saya. Jadi singkat cerita, sejak lahir sudah secara Kristen, kemudian dari kecil mengikuti sekolah minggu dan sampai pada SMP diri sendiri memutuskan untuk mengikuti pelayanan. Puji Tuhan sampai dengan sekarang tidak terputus dan setelah di umur saya yang sekarang, saya itu istilahnya baru tahu histori orang tua saya bagaimana. Jadi singkat cerita, papa mama saya itu menikah, tetapi papa saya itu dari berbeda keyakinan. Ini cerita dari mama saya ya. Jadi papa saya itu berbeda keyakinan, kemudian singkat cerita papa saya memutuskan untuk mengikuti keyakinan mama, yaitu sebagai pengikut Kristus. Dan itu tidak ada paksaan sama sekali, jadi benar-benar kemauan dari papa sendiri untuk meyakinkan diri buat ikut Tuhan, terus belajar lebih kenal lagi sama Kristus. Singkat cerita, saya dan Cece lahir, kemudian kami tadi ikut pelayanan dan lain sebagainya. Lalu, hal yang sederhana ini yaitu adalah semuanya di sini kalau sebelum makan doa kan? Ada yang tidak doa? Ayo. Ya, pasti semuanya sebelum makan itu berdoa kan? Nah, lalu kami di rumah itu karena ya yang namanya kebiasaan, dari kecil itu kami kebiasaan untuk selalu makan bersama, seperti itu. Kemudian singkat cerita pas seiring berjalannya waktu, terkadang kami tidak makan bersama, tetapi yang namanya papa saya ini tadi, beliau adalah orang yang sangat, apa sebutannya ya, teratur lah hidupnya, disiplin. Jadi jam sekian
dia makan, jam sekian dia mandi, jam sekian dia istirahat tidur dan lain sebagainya. Terus suatu waktu papa saya ini makan duluan karena sudah jamnya tadi gitu. Jadi papa saya ini sangat teratur hidupannya ya. Beda dengan kita gitu. Kita kan kalau misalkan sudah jamnya tapi belum lapar, ya belum makan, seperti itu kan. Jadi makan, terus saya itu lagi di kamar gitu. Terus saya mau ke ruang makan, terus papa saya itu sudah menyediakan makanannya di atas meja. Terus saya itu ngambil sesuatu gitu di rak piring. Terus saya lihat sebelum makan, beliau itu lipat tangannya. Itu saya lihat langsung dalam hati saya, wih, papaku ini bisa juga kayak gitu loh. Sebelumnya papa saya ini orangnya sulit untuk mengekspresikan apa ya sebutannya, mengekspresikan dirinya seperti itu. Beliau itu nggak suka kayak yang kayak gimana gitu. Jadi kayak hidup ya dibawa enjoy aja kayak gitu loh. Nggak usah yang seperti apa. Tapi satu hal ini saya lihat langsung kayak menyentuh hati saya kayak gitu loh. Jadi tidak harus kayak kita harus bilang, "Pah, doa dulu," atau apa dan lain sebagainya. Tapi beliau itu tahu kayak gitu loh. Apa yang harus beliau lakukan sebagai pengikut Kristus. Kayak gitu. Contoh hal yang sederhana seperti itu bagi saya sudah wow kayak gitu loh. Nah, kayak gitu juga kehidupan kita di keluarga kita masing-masing. Kalau kita sebagai anak memberikan contoh yang baik, percayalah, walaupun waktunya tidak sebentar ya, tapi percayalah apa yang kita berikan, apa yang kita tunjukkan teladan itu pasti akan dilihat oleh orang di rumah kita, oleh kedua orang tua kita. Itu yang pertama. Kemudian lagi yang kedua, saya kan tadi sudah bilang kalau papa saya itu sulit untuk mengekspresikan dirinya ya. Nah, suatu waktu ketika beribadah seperti ini, ya beliau itu sulit untuk ya kayak kita mengangkat tangan dan lain sebagainya. Tapi suatu waktu itu kayaknya pas kebetulan saya juga pelayanan di depan, itu saya tiba-tiba melihat beliau, terus beliau itu tiba-tiba angkat tangan dengan sendirinya. Itu suatu hal yang bagi saya cukup, wah, dalam hati saya, ini papaku woi, kayak gitu loh. Kayak aku mau teriak, ini papaku loh, kayak gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang ya mungkin bagi kebanyakan orang itu hal yang simple, tapi bagi saya sebagai anak itu cukup wow, kayak gitu loh. Kayak sesuatu yang aku tabur itu kelihatan juga hasilnya. Nah, dari contoh sederhana seperti itu, kemudian saya itu menjadi percaya kayak gitu loh. Bahwa jangan menganggap kalau diri kita masih muda, diri kita masih ya kalau orang bilang masih belum ada apa-apanya lah. Tapi kalau kita sudah berpegang kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, percayalah apa yang kita tabur dengan baik, kita akan menuainya dengan baik juga. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya di dalam anggota keluarga. Orang tua dengan anak, kemudian sesama antar saudara kita. Kita semua adalah makhluk sosial, betul? Yang kalau di pelajaran sekolah itu makhluk sosial artinya apa? Yang masih sekolah. Apa-apa? Ya, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Kita manusia itu makhluk sosial, kayak gitu loh. Jadi, di dalam keluarga itu sangat penting yang namanya menjalin hubungan yang baik. Antar orang tua, antar saudara kita, walaupun tidak menutup kemungkinan yang namanya kita di dalam keluarga itu pasti ada yang namanya perselisihan,
percekcokan, bahkan bertengkar hebat sekalipun. Tapi kembali lagi, kalau kita punya hubungan yang baik, kita punya relasi yang baik, pasti kita gak mau berada dalam kondisi itu lama-lama, betul? Saling marahan tuh enak atau enggak? Enggak kan ya? Apalagi diem-dieman di rumah gitu, enggak enak kan ya? Nah, oleh karena itu, sangat penting di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam keluarga kita itu menjalin hubungan yang baik. Komunikasi merupakan hal yang tidak kalah penting juga di dalam keluarga. Pastikan di setiap keluarga-keluarga kita itu terjalin yang namanya komunikasi. Karena apa? Hubungan bisa rusak akibat kurangnya komunikasi, betul? Oleh sebab itu, di dalam keluarga kita itu harus ada yang namanya komunikasi. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa damai itu tadi di dalam keluarga kita. Yang dimana itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi pastikan buat kita semua, apalagi yang anak-anak muda, yuk kita kembali ingat bahwa identitas kita itu apa. Kemudian setelah kita tahu identitas kita itu apa, kita akan memberikan contoh dan teladan yang baik, yang benar buat keluarga kita. Kita nggak mau dong kasih yang jelek buat keluarga kita. Siapa yang mau kasih yang jelek buat keluarga? Nggak ada kan? Semuanya itu pasti mau yang terbaik buat keluarga kita sendiri. Oleh karena itu, yuk kita semua yang ada di tempat ini sama-sama sebagai warga kerajaan Allah, mari kita kembali ingat identitas kita, kemudian kita memberikan contoh dan teladan yang benar, dan juga yang ketiga, kita menjalin hubungan yang baik antar sesama anggota keluarga. Ada amin? Yes. Sebentar saya akan tutup sharing firman saya sore malam hari ini. Mungkin nanti Kosem ada tambahan, silahkan. Saya akhiri sharing saya sore malam hari ini dengan satu kesimpulan, yaitu jadilah pemuda yang selalu membawa damai bagi keluarga kita. Karena kita inilah yang akan menjadi cerminan bagaimana kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan, nyata di dalam keluarga kita. Tetaplah membawa damai Kristus dimanapun kita berada. Dengan begitu, sekeliling kita akan merasakan bahwa kasih Kristus itu sungguh nyata di dalam kehidupan ini. Amin. Iya, tepuk tangannya yang keras coba. Ya, ayat yang tadi yang dalam Timotius, bagaimana kita anak-anak muda harus menjadi teladan. Menjadi teladan, coba bisa dikeluarin ayatnya tadi? Nah ini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang percaya. Bagi orang percaya dulu, gak usah muluk-muluk bagi orang yang belum percaya. Ya. Dalam perkataan, coba cek bagaimana perkataan kita. Apakah perkataan kita masih suka menyakiti orang lain? Ya, ada ayat yang mengatakan jagalah hati, jangan kau nodai. Apa yang kita isi di hati kita itu yang terpancar keluar. Ya, bunyi ayatnya gimana tuh? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu kita mengisi hati kita salah, maka yang terpancar di kehidupan kita juga pasti salah. Perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesetiaan kita sama Tuhan pasti ternodai. Ya benar ya lagunya ya, jangan kau nodai. Gitu saudara. Jadi ayo sebelum kita menjadi peacemaker, kita harus berdamai dulu sama Tuhan. Kita harus pulih dulu. Hati kita harus murni dulu, dipulihkan sama Tuhan. Baru kita
akan bisa menjadi teladan di dalam perkataan kita. Orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan dan kepahitan, saudara, perkataannya pasti pahit. Ya, pesimis. Ayo kita habis ini bikin ibadah Paskah ya. Ah, kada bisa. Nggak mungkin. Wah, itu tipikal-tipikal orang yang punya kekecewaan dan sebagainya, saudara. Selalu dilihat dari sisi negatifnya. Gitu. Nggak bisa percaya sama orang, nggak bisa deket sama orang, ya. Omongannya itu sarkas, bahkan terkesan menyakiti. Jadi semua harus dimulai dari hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Maka dari situ akan terpancar kehidupan. Amin. Mari kita semua anak-anak muda, apalagi anak-anak muda, bangun hidup kita, ya. Dengan tadi Vera sempat menyebutkan bagaimana setiap kita itu harus membangun manusia roh kita. Jangan tubuh jasmani aja yang dibangun, saudara. Fitness, ya kan, bodybuilding dan sebagainya, makan yang banyak. Tapi kita nggak memenuhi nutrisi-nutrisi bagi manusia rohani kita. Nanti ketika dalam tekanan, itu kualitasnya akan kelihatan. Apakah ada kasih? Apakah ada kesetiaan? Apakah perkataan kita menjadi berkat? Apalagi? Apakah tingkah laku kita menjadi berkat? Apalagi? Apalagi kesucian kita. Dunia memperhatikan, saudara. Kehidupan orang-orang percaya. Kalau tingkah laku bahkan kesucian kita pun tidak bisa dipegang atau tidak bisa dipercaya oleh mereka, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi teladan? Ah, sama aja jor orang Kristen. Ah, jangan sampai kita sebagai anak muda diperkatakan seperti itu, saudara. Kita masih tunjukkan bahwa kita anak-anak muda yang dipenuhi oleh Kristus dalam hidup kita. Setuju? Jadi berkat di tempat pekerjaan, jadi berkat di kampus, jadi berkat di sekolah. Puji Tuhan, saudara, saya selama saya sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah, lidah mulut saya nggak gampang untuk ikut teman-teman saya untuk maki-maki. Apalagi dulu saya besarnya di Surabaya, tahu ya Surabaya ya, gitu. Manggil orang dengan kata-kata makian, gitu. Tapi saya nggak pernah terikut, ya. Kalau disampit itu kan yang bang itu ya, bang, gitu ya. Nggak juga saya ngikut. Makanya dalam lingkaran pergaulan saya di sekolah, saya nggak pernah terintimidasi bahwa kehidupan saya adalah atau saya adalah seorang anak pendeta. Pendeta lewat. Enggak, saudara, saya enggak terintimidasi dengan kata-kata itu. Ya, nah anak-anak muda, anak-anak gereja, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, ayo tunjukkan bahwa hidup kita berbeda yang tadi di ayat itu. Perkataan kita harus jadi berkat. Tingkah laku kita harus jadi berkat. Terkadang kita jujur pun juga disalahkan kok. Gitu. Terlalu jujur, terlalu lempeng, terlalu lurus. Digosip juga, jangan parak-parak lah lawan ini. Ada juga yang digituin. Jadi benar, Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak hidup, ya itulah. Baru ayat yang ketiga jadi. Tapi dimulai dari ayat yang pertama dulu. Amin. Jaga pergaulan kita. Jaga segala sesuatu, yang penting manusia rohani kita ini dulu yang harus diperbaharui, saudara. Yang harus dibangun. Kita bisa kuat menghadapi tekanan dunia ini kalau manusia rohani kuat. Kita nggak akan bisa tahan dengan tekanan dunia ini kalau kita sendiri pun tidak membangun manusia rohani. Kita membangun, kalau kita cuma menguatkan pikiran kita dengan afirmasi atau kata-kata positif. Saudara nggak akan kuat, saudara. Pikiran kita atau otak kita ini terbatas. Tapi manusia roh kita itu yang tidak terbatas dan yang senantiasa akan menjaga jiwa kita. Jadi kita ini punya benteng. Benteng dari tubuh kita adalah jiwa kita. Makanya ada pepatah mengatakan mensana
incorpore sano. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Betul nggak? Betul ya? Hah? Kebalik. Jiwa yang sehat, tubuh kuat. Amsal kan bilang, hati yang gembira adalah, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat hati. Kalau hati itu bukan di sini. Kalau ini kita ngomong hati tentang perasaan, itu adanya di otak kita. Kalau jiwa kita, otak kita ini benar, pola pikirnya benar, dipenuhi oleh kasih, damai sejahtera, sukacita, amin, maka tubuh kita sehat. Saya puji Tuhan, saudara punya si Mami. Mami itu kemarin habis operasi, dia waktu disampit udah mulai berasa kok gak enak ya perut ya, ayo ke dokter. Ya ke dokter kita. Cek, loh Bu, ini hasil ronsennya mengatakan ada batu empedu. Oh iya Kak, jawabannya cuma gitu. Terus singkat cerita karena perutnya udah mulai ngerasa gak enak saudara, akhirnya berangkatlah beliau ke Jakarta. Singkat cerita, bukan opnam, mau cek up aja ke dokter. Begitu dokter ngeliat di USG ulang gitu kan, langsung ternyata nggak pakai hasil dan lain-lain, langsung opnam, besoknya operasi. Saya ngelihat Mami udah waktu menghadapi hal-hal seperti itu, saudara. Beliau santai aja, tenang aja, ya cuma ketawa-ketawa, di grup itu ketawa-ketawa, mau dioperasi masih sempat main game, di HP-nya tuh beliau suka main apa yang puzzle-puzzle itu. Akhirnya ke CC saya itu kan isengan gitu. Jadi foto ini mau operasi masih main game yang gitu-gitu. Tapi beliau bisa mengontrol emosi dan jiwanya bagaimana tetap harus tenang, selalu bergembira, ya, nggak panikan. Kalau udah panikan saudara, wah udah gak karu-karuan. Benar? Makanya kita harus menjaga, tubuh itu yang jaga jiwa kita yang jaga siapa? Roh kita. Makanya kita jangan fokus membangun manusia jasmani tok, tapi manusia rohani kita harus kita bangun juga. Dengan cara apa? Baca Alkitab. Dengan cara apa? Rajin menyembah. Dengan cara apa lagi? Rajin berdoa. Amin. Makanya tanda-tanda orang yang istilahnya mengalami kekeringan rohani itu sudah mulai malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas memuji dan menyembah Tuhan, malas berdoa, berdoa cuma buat makan, ya tadi ya. Itu sudah menjadi rutinitas. Itu pun kalau doanya ya, amin. Udah gak tahu apa yang didoain, ya kan? Itu. Tapi kalau kita membangun manusia rohani kuat, percayalah jiwa dan tubuh kita pasti sehat. Kalau kita membangun manusia rohani kita kuat, kita bisa menjadi teladan. Di mana? Di dalam apa? Perkataan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kesetiaan kita sama Tuhan. Orang percaya ngelihat pun terberkati, apalagi orang yang tidak percaya. Haleluya. Jadi itu yang saya tambahkan dan memang betul, mari tadi pagi saya punya quotes dari khotbahnya Ahong. Ahong berbicara tentang tetap tenang di setiap proses kehidupan apapun. Nah, saya bilang gini, quotes pagi tadi adalah kalau diproses jangan protes. Coba bilang kiri kanan, kalau diproses jangan protes. Kalau lagi diproses, jangan protes. Supaya apa? Supaya progres hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Sore dan malam hari ini kami benar-benar dipuaskan oleh hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan yang menuntun kami. Bagaimana kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap membangun hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami ucap syukur bahwa firman Tuhan yang boleh kami terima juga berkati Vera yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan.
terus tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih.